Kami penyuluh agama dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir mengadakan ibadah di Gereja HKBP Simbolon, Resort Simbolon. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus. Nagabe Panguloy do Kristus pay mamate, pola tumate tersilang, didia akasurapni ale hamatea, didia pangagonmu ale banwatoru, haleluya, martania nangita. O Tuhan Yesus biru-biru di debata, na mamursan dosa nami, na jongjong dohani di jolong, marningot kami, na targartuni, takas do waktu si kami habiberni pina tinaon mo idulog tugata. Tuki do kami marningot dosa nami na makorkon hamamate. Asi maruham urupi mahami asagabe upani halojong mo kami. Amen. Thank you.
Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami para hamba-Mu ada di rumah Tuhan, merendahkan hati, berdoa siapa, meminta belas kasihan Tuhan, turunlah atas bangsa kami, atas negara kami, atas pemerintahan kami, bahkan sampai di gereja Tuhan, bahkan sampai seluruh masyarakat yang ada, khususnya di Kabupaten Samosir. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati seluruh tanah air kami, memberkati seluruh pemerintahan kami, memberkati seluruh jiwa-jiwa yang ada. Khususnya hari ini kami berdoa untuk setiap masalah yang dihadapi oleh negara kami, pemboman gereja yang ada di Makassar, bahkan juga teroris yang terjadi di Polres Mabes Jakarta. Kami berdoa ya Tuhan, kekuatan Tuhan yang menjadi milik bagian setiap pemerintah kami, kekuatan yang daripada Engkau memberkati setiap pemerintahan kami, bahkan setiap keluarga yang ada. Bangsa kami ini menjadi bangsa yang tentram, bangsa yang aman, bangsa yang memanggil Tuhan, bangsa yang meyakini Tuhan bahwa Yesuslah penyelamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Kabupaten Samosir yang saat ini dilanda oleh angin kencang. Kami berdoa Tuhan memberkati Kabupaten Samosir, khususnya masyarakat yang ada. Tuhan berkati semua, berikan kekuatan bagi mereka, berikan penghiburan bagi mereka, ajar mereka terus berharap kepada Kristus, ajar mereka terus untuk memanggil Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup mereka. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang terjadi atas kabupaten ini, biarlah kami terus memanggil dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap mereka yang mengalami musibah, mereka yang juga saat ini Tuhan menghadapi masalah ini. Mungkin secara pikiran mereka tidak mampu, tapi kami ada Tuhan Yesus. Yang kami miliki adalah Tuhan Yesus yang sanggup mengangkat kami, yang sanggup menyembuhkan kami, yang sanggup memberikan sukacita bagi kami, yang sanggup memberikan penghiburan bagi kami di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa buat seluruh gereja-gereja yang ada dari berbagai denominasi. Tuhan berkati setiap hamba-hamba Tuhan, para gembala, para pelayan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Biarlah mereka dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Kristus. Setiap lutut berteluh menyembah Engkau, setiap lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Gereja Tuhan semakin dibangkitkan di akhir zaman. Gereja Tuhan semakin diangkat Tuhan kepada kemuliaan Kristus. Di dalam nama Yesus akan banyak orang berbondong-bondong memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk pemerintahan Kabupaten Samosir ini. Berkati Tuhan, Bapak Bupati, Wakil Bupati, sampai ke jajaran terendah sekalipun, diberkati oleh Tuhan. Roh takut menjadi milik bagian mereka. Roh takut yang daripada Yesus Kristus menjadi milik bagian setiap pemerintahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan buat aparat keamanan, Polri, TNI. Berkati mereka semua. Mereka punya Tuhan yang luar biasa, mengandalkan Engkau. Biarlah mereka menjalankan tugas mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Secara khusus kami berdoa untuk penyuluh agama Kristen Kabupaten Samosir ini Bapa. Berkati mulai dari setiap kepala kantor, bahkan juga Ibu Bapak Kasih, bahkan penyuluh yang ada Tuhan. Berkati penyuluh PNS dan non PNS. Berkati juga di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa secara khusus buat Ibu Penbora Sibuya yang saat ini juga sedang mengalami musibah. Kami berdoa, doa kami memberkati hidupnya, bahkan kekuatan dari Kristus itu menjadi penghiburan bagi hidupnya, dan perlindungan Kristus itulah menjadi penghiburan bagi hidupnya. Di dalam nama Yesus, semua keluarga diberkati, dilindungi, disertai oleh Tuhan. Apapun keputusan Tuhan, selalu yang terbaik bagi kami. Kami siap menerimanya. Terima kasih Tuhan. Pakailah kami seluruh penyuluh agama Kristen ini Tuhan, menjadi terang, menjadi garam, menjadi suluh yang benar-benar menyuruh banyak orang untuk datang kepada Kristus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap gereja-gereja yang ada,
bahkan yang ada di Kabupaten Samosir ini, secara khusus yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tempat ini juga Tuhan menjadi tempat pemujian orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bapak, kami berdoa juga Tuhan, setiap orang-orang yang mendengarkan ibadah kami ini Tuhan, berkati hati mereka, berkati jiwa mereka, berkati roh mereka, hati yang rindu menyenangkan Tuhan. Itulah Engkau taruhkan bagi mereka semua, sehingga hati mereka melekat di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
kesempatan yang diberikan kepada ini buat kami semuanya di tempat ini. Itu Bapak, kami mohon tuntutan dari Roh Kudus tetap ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami mendengar firman-Mu, buka hati jiwa pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh Tuhan kami lakukan dalam kehidupan kami. Sebab itu yang Kau kehendaki. Dan doa kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan saya bacakan kata-kata kita yang boleh saya ambil dari salah satu kitab Injil Sinoptis, yaitu Injil yang ketiga, yaitu Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34 bagian A dan juga ayat 41 dan 42. Saya bacakan untuk kita. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ayat 41, kita memang layak dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu dia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tulisan ini yang dituliskan oleh sosok daripada Lukas sebagai dokter yang ditujukan kepada Theophilus yang mulia. Apa maksud dan tujuan daripada Lukas ini menunjukkan tulisannya kepada Theophilus yang terkasih, yaitu untuk mengubah daripada paradigma ataupun pandangan sosok daripada Theophilus terhadap kekristenan, di mana sosok daripada Theophilus ini adalah seorang yang masih mengandalkan apa yang masih ada pada dia, yang belum percaya penuh akan Injil keselamatan ataupun kedatangan Mesias sebagai Raja ke dunia. Dan ada perikop dan tema keseluruhan kitab Lukas adalah dikatakan di situ, Yesus adalah anak Allah atau Mesias Allah yang harus diperkenalkan kepada berbagai kalangan. Itu sebabnya kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus Bapak Ibu pergi kemana saja seperti Yesus katakan ketika dia naik ke surga, pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana, pergilah, baptislah mereka, pergilah. Dari sini saudara kasih dalam Tuhan. Itu sebabnya tulisan daripada Lukas ini menunjukkan kepada Theophilus supaya Theophilus berubah. Kita juga hari ini supaya berubah seperti khotbah tadi, supaya berubah dan berakar di dalam Tuhan saudara kasih dalam Tuhan. Nah, firman ini berkata, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Kira-kira apa yang menjadi pokok atau isi doa Yesus Bapak Ibu? Adalah tak lain dan tidak bukan, oleh karena manusia itu selalu mengandalkan pikiran logika, oleh karena manusia itu tidak berpihak kepada kebenaran, tetapi kepada kesalahan. Bapak terkasih dalam Tuhan, maka seperti saat di sini Yesus mau disalibkan, tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, suratan daripada Yesaya akan digenapi, dan suratan nabi-nabi yang ada di PLI akan digenapi, saudara kasih. Tetapi Yesus berkata, kalau begitu harus tergenapi, terkutuklah orang yang mendatangkan daripada situasi ini seperti Judas, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 41 dari kita memang selayan dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini berbuat sesuatu, kita tidak berbuat sesuatu yang salah. Nah saudara kasih dalam Tuhan, ketika ayat ini kita baca bersama-sama, di sana Yesus menunjukkan bahwa semua katakan, kalau kita membaca ini pasti kita tergerak semua, pasti kita akan berpikir sepenuh hati. Kenapa saya katakan seperti ini saudara kasih dalam Tuhan? Coba kejahatan yang sebesar, yang sangat besar yang dilakukan orang-orang yang tersalib di kiri kanan Tuhan Yesus, tapi satu di antaranya bisa masuk surga. Perbuatan yang tidak pernah bagus, tapi bisa masuk surga. Di mana dikatakan di sini yang terakhir, saya dia bohong, salah katakan. Hari ini
Jadi hati-hati kita yang masih melayani. Saya melihat juga kehidupan Parisien, perbuatan mereka tidak pernah memiliki isu. Saya melihat mereka selalu menyala-nyala, tetapi kenapa Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan? Parisien ini digolongkan kepada apa? Yesus sendiri mengatakan itu, saudara kasih dalam waktu. Mereka tidak pernah lelah. Ibadah mereka ikuti, pertemuan mereka buat, bahkan yang berbau rohani-rohani mereka lakukan di dalam firman Tuhan yang saudara kasih dalam waktu. Tetapi kenapa mereka tidak berkenan kepada Tuhan? Ini harus kita selidiki. Dengan adanya orang yang diselipkan itu masuk surga. Jadi saya juga tidak tahu. Belum berkata, memang kita adalah anak Allah, tetapi kita belum tahu apa besok, seperti apa besok. Belum sama anak itu tahu kita semua. Ada lagi motor kepada dari anak tersebut. Tergantung apa? Tergantung bagaimana kita menyikapi kematian Yesus, sebagaimana itu yang disalibkan tadi. Hanya dengan perkataan demikian, apa dikatakan di sini saudara kasih nama Tuhan kepada kawannya itu? Apakah kamu tidak tahu Yesus itu disalibkan bukan karena dosanya? Kita tidak layak tersalib, kita layak dihukum, kita layak disiksa. Hanya itu saja yang dikatakan. Tetapi Yesus berkata, engkau hari ini bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Jadi berbicara tentang surga itu adalah urusan Tuhan. Berbicara tentang surga ini tidak ada seseorang meninggal lebih dulu di papan tengah berpulang itu rumah Bapa. Tulisan itu berkata berpulang itu rumah Bapa, tapi kita tidak tahu berpulang dia kemana. Yesus pribadi dia dengan Yesus yang tahu seperti yang disebutkan tadi. Satu di antara mereka menuntut, padahal perbuatan mereka ada dua yang kita bahas tadi. Satu menuntut, tetapi perbuatannya tidak ada yang betul di hadapan Tuhan, tetapi masih menuntut haknya, menuntut di mana kaki kuasa Tuhan. Bukankah kau adalah Mesias? Turunkanlah, saya lebih sakit, selamatkanlah kita. Bukan kebetulan dikatakan orang Yahudi, jika kau orang raja Yahudi, selamatkan dirimu, turunlah dari salib itu. Padahal mereka tidak tahu. Di sekolah yang pertama yang saya bacakan tadi, Tuhan, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perlu. Jadi saya lihat zaman ini Bapak yang terkasih di situasi terakhir ini. Ada banyak haus, seperti ada seorang yang berkata di display. Banyak sekali orang haus di tengah-tengah banyak air. Banyak sekali orang lapar di tengah-tengah banyaknya makanan. Kenapa Bapak yang terkasih? Ada apa? Karena mereka tidak pernah menyadari, tidak pernah berbuat, tidak pernah memikirkan bagaimana berbuat dengan mereka. Sama seperti saya bagian video di antara kita, saya bersyukur sekali. Ada video ini dipakai Tuhan. Saya putar itu sampai 7 kali sampai sekarang. Saya kata itu tidak dongeng. Memang benar dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan. Saya putar itu yang menyuruh. Artinya yang sudah kasih itu. Jika itu membangun hati kita kirim saja. Jika itu membangun percaya kita kirim saja. Hal-hal yang berbau rohani untuk membangun iman kita semua. Artinya sudah kasih dalam Tuhan. Apa kira-kira yang bisa? Contoh, dalam pelayanan kita. Kira-kira apa yang membuat semacam itu bisa hidup dan bisa akan khotbah yang kita berikan? Kita mana aja. Mungkin khotbah yang menonton seperti yang sedang tadi berkata, ya berisi khotbah itu harus berkhotbah, tetapi orang tidak pernah terhibur dan terlalu oleh kata khotbah. Ada dua di antaranya yang terjadi sehingga di sedang berkata seperti itu. Artinya sekarang kita mereka firman Tuhan masih bebas diberitakan, masih bebas didengarkan, masih bebas dibaca, tetapi orang tidak mau memberikan telinga untuk firman Tuhan. Seperti kelaparan tadi dikatakan banyak makanan dan kehausan dikatakan minum banyak minum. Demikian juga umat Kristen tidak bertumbuh di dalam pelayanan, tidak beramal di dalam Tuhan. Mereka bergereja terus seperti Parisien tadi, tetapi mereka tidak pernah mengenal sesungguhnya siapa juru selamat dan apakah maksud juru selamat itu terhadap dia. Dan jadi saya terkasih kepada Tuhan. Tuhan yang semua orang tuliskan oleh Lukas ini yang ditujukan kepada Theophilus ini. Hari ini ditujukan kepada saudara dan saya. Ditujukan kepada kita semua, bahkan siapapun yang mendengar berita ini saudara kasih dalam Tuhan bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias Allah, seperti perikop seluruhan Lukas ini berkata tadi. Yesus adalah Mesias Allah yang harus diperkenalkan kepada berbagai kalangan dimanapun berada. Jadi kita juga adalah perpanjangan tangan Tuhan Bapak Ibu. Kita perpanjangan tangan Tuhan, kita harus pergi melayani. Apapun yang Tuhan percayakan pelayanan kita,
kita harus mensyukuri, kita harus dengan iman dan mata yang tertuju kepada Tuhan itu kita lakukan Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, intinya daripada firman Tuhan yang saya bawakan kepada kita adalah bagaimana kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan, supaya bertumbuh dan berbuah. Tidak ada salah firman Tuhan berkata orang yang baik beribadah, orang yang baik berbuat, orang yang baik murid itu sudah bertumbuh, itu sudah berangkat. Tidak ada itu, tidak ada. Bahkan ketika murid-murid itu pulang saudara kasih Tuhan, kami sudah tumbuh sesenang, kami sudah lakukan ini dan itu Tuhan. Mengunggah siapa biasa loh, banyak yang tertawa, banyak yang senang. Tapi sebenarnya jangan senang dulu. Adakah nama tertulis di dalam kitab kehidupan? Itu yang paling itu yang membanggakan. Artinya apa syarat menuliskan nama itu? Syaratnya adalah tak lain dan tidak bukan adalah kita tetap berakar, bertumbuh di dalam Tuhan, berbuat di dalam Tuhan. Jadi terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Khotbah yang kedua ini benar-benar menjadi tema bagi kehidupan kita, di mana Yesus adalah kehidupan kita. Puji Tuhan. Kematian Yesus adalah menjadi kehidupan bagi kita semua. Itulah judulnya. Seperti kata-kata lain, jika dia tidak disalibkan, maka sia-sialah kita semua. Sia-sia. Besok kita mau merayakan hari yaitu kematian Yesus Kristus di gereja kita. Jadi kita terima roh Tuhan, kita terima roh kudus, supaya itu memberikan kita kekuatan dan mengerti, supaya tidak terjadi seperti dibilang dari sembilan tadi. Untuk makan malik banyak air tapi harus. Kenapa itu saudara kasih? Karena kita tidak memberikan pikiran, tidak memberikan hati, tidak memberikan pikiran, sehingga itu terjadi dalam kehidupan orang-orang terkasih. Jadi firman Tuhan akan dikatakan kita di publik juga yang menyaksikan dimanapun yang menyaksikan daripada firman Tuhan ini, biarlah tetap mengenalkan Tuhan dan berroh Tuhan dan tetap tinggal bagi kehidupan kita. Jadi sedikit firman Tuhan yang boleh saya sampaikan di tengah-tengah kita, yaitu dengan perikop dari perkata di sini, saudara terkasih dalam Tuhan, Yesus ditangkap atau Yesus disalibkan. Yesus disalibkan. Itulah perikop firman Tuhan hari ini. Tetapi perikop yang saya angkat dari sendiri adalah di tengah-tengah kita, seperti yang saya katakan tadi, Yesus adalah Mesias Allah yang telah menyelesaikan segala hutang piutang kita, sehingga kita masuk kepada zona kehidupan yang kekal, keselamatan, kemerdekaan yang Tuhan kerjakan di kayu salib untuk kita. Terpujilah Tuhan, termulialah nama Tuhan dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini dan firman-Mu yang sudah kami dengarkan Bapa, di mana Tuhan kematian daripada Tuhan, kematian yang penebusan konsep Allah yang sudah kami rasakan dalam kehidupan kami, itulah Tuhan yang menghidupkan kami, kematian yang menghidupkan kami Bapa di dalam surga, kematian yang menyembuhkan, kematian yang memerdekakan, kematian yang menyelamatkan kami semua Bapa. Untuk itu berkati kami semua Bapa yang baik, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman ini dimanapun kami berada, bahkan telinga dan mata yang melihat Bapa, berkati mereka semua Bapa di dalam surga. Terima kasih Bapa, supaya tidak sia-sia penebusan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus buatkan kami supaya kami berbuah, berakar di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi situasi di dunia ini, kami tidak akan goyah lagi, sebab kami bersama-sama dengan Tuhan. Inilah doa kami, inilah Tuhan permohonan kami yang singkat Bapa, terimalah itu sempurnakan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Kita terima berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang boleh mengerti kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Haleluya, amin.